memaparkan tentang metode mindfulness. Nah, ini kenapa mindfulness? Jadi, kalau boleh saya cerita sedikit, ketika sekolah kami berdiri pada 2002, sekolah kami bisa dibilang menjadi, sekolah yang memiliki ciri khas tertentu, karena sejak dini kami sudah mengajarkan pendidikan karakter atau yang kita sebut pelajaran karakter building, latihan berkesadaran, bagaimana kita hadir utuh 100%, hadir di sini dan kini. Ketika kita hadir di sini dan kini, ini konon kita juga dapat memberikan atensi yang penuh. Kita tidak melewatkan hal-hal yang indah. Guru-guru kami menyapa setiap pagi, anak-anak didik kami merasa bahwa kehadiran guru menjadi sangat utuh untuk mereka. Lalu yang kedua, kita recognizing atau kita make the other person ini juga ada. Jadi kalau kita menyadari siapa yang ada di samping kita, di sekeliling kita, menyadari kehadiran orang lain, ini juga penting untuk kita, untuk kehadiran kita, sudah pasti kita juga memberikan perhatian penuh kepada mereka. Ketika kita dapat hadir di sini dan kini, lalu menganggap atau merasa bahwa kehadiran orang lain juga penting, artinya kita juga nourish, atau bisa dibilang kita mampu untuk hadir, kita mampu memupuk, memelihara, dan membuat orang lain bertumbuh atas kehadiran kita. Yang keempat, ketika poin 1, 2, 3 itu juga tercapai, kita mampu hadir secara utuh, lalu kita membuat sekeliling kita juga bertumbuh, dan kita akan mampu mengurangi rasa duka yang ada pada orang lain. Jadi kita membantu mereka untuk menghibur. Lalu yang kelima, mindfulness ini juga dapat membantu kita lepas dari emosi, sehingga kita dapat melihat segala macam lebih dalam, lebih secara jernih, secara jelas, sehingga poin ke-6, ketika kita sudah dapat melihat segala sesuatunya dengan tenang, jernih, secara dalam, itu biasanya yang akan terjadi adalah kita memiliki insight atau kita memiliki better understanding. Jadi tadi Pak Putu mungkin banyak cerita, banyak contoh yang dapat dilakukan oleh para guru ketika anaknya sulit datang on time, lalu diajak jalan-jalan dulu. Nah, ini salah satu dari poin keajaiban si mindfulness ini. Dan yang terakhir sudah pasti yang terjadi adalah proses transformasi, yaitu ketika manusia dapat melepaskan penderitaan dan bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih baik. Sehingga rasanya tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa mindfulness ini merupakan suatu ilmu tentang kebaikan, ilmu bagaimana kita hidup bahagia, ilmu bagaimana kita selalu bersyukur, ilmu tentang cinta kasih, inspirasi, juga tentang ilmu kebermaknaan hidup.